Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan luar biasa. Apalagi Ike dan Mas Kris, apa kabar? Luar biasa. Amin, luar biasa. Oh, iya. Grogi mungkin ini pernikahan yang dahsyat. Ya, mungkin sudah menjadi rahasia umum kan, Mas Kris sebagai duren, sudah keren. Nah, Ike sebagai jahe, janda Hebrin. Jadi duda keren ketemu dengan janda Hebrin. Haleluya. Saya ucapkan selamat datang kepada kedua keluarga bersama menyaksikan saudara kita Mas Kris dengan Ike bersanding di rumah Tuhan, memohon supaya Tuhan ada di tengah kita dan memberkati pernikahan ini. Haleluya. Ada seorang suami, dia kasih uang 50.000 kepada istrinya. Dan suaminya bilang gini, "Ma, tolong ya, tolong dicukup-cukupkan uang ini 50.000 untuk 3 hari. Ibu-ibu bisa ya 3 hari 50.000? Berarti sehari itu berapa? 15.000. Terus suaminya belum berhenti ngomong, nambahin lagi. Syukur-syukur boleh seminggu. Kalau seminggu berarti sehari berapa itu? Hitungnya. Waduh, si istri makin pusing, bagaimana mengelola duit 50.000 kalau bisa 3 hari, syukur-syukur boleh seminggu. Terus istrinya jawab, "Oke Pak, duit ini bisa untuk 1 tahun malah." Suaminya kaget tuh. Hebat. "Mah, kok bisa uangnya 50.000 untuk 1 tahun?" "Iya, mau beli apa aja tuh?" Dia bilang, "Saya mau beli kalender tahun 2023 itu untuk 1 tahun itu." Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita ucapkan pernyataan iman kita. 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percaya akan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita bersama-sama tetap berdiri. Ya, saya akan mengajak saudara dengan tema khotbah kita. Begitu dibuka layar ini, Ike dan Mas Kris tertawa. Ini kapan ini ya? Di mana itu? Haleluya. Temanya komitmen dalam pernikahan. Mari kita ucapkan bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita belajar bersama-sama, bukan hanya kedua mempelai pada sore hari ini, tapi kita semua, coba kita ingat waktu kita menikah dan setelah kita menjalani pernikahan, entah berapa tahun sudah kita lewati. Saya sudah melewati 25 tahun pernikahan, lebih dari 25 tahun. Nah saudara-saudara, apakah komitmen dalam pernikahan kita? Apakah masih ada komitmen itu? Atau komitmen itu sudah kita tinggalkan? Haleluya. Komitmen adalah hal yang penting dalam pernikahan. Jadi bukan perasaan. Sebab perasaan itu tergantung dengan apa? Situasi dan kondisi. Perasaan dapat apa? Berubah-ubah setiap saat. Coba aja nanti mereka berdua nih, kalau lagi bombong hatinya enak nggak ngobrol-ngobrol ya? Iya. Tapi kalau lagi tokonya Mas Kris sepi, tidak ada orang yang mampir, tidak ada orang yang tanya, orang lewat semua dari pagi sampai ditutup, tidak satu orang pun yang datang. Suasananya gimana itu? Wah, panas. Udah gitu datang Ike minta duit, "Pak, arep tuku HP anyar." Kira-kira gimana Mas? Mas Kris bilang, "Pak kasih 50.000, tolong kelola untuk berapa hari? 3 hari, syukur-syukur boleh 1 minggu." Ike jawab aja, "setahun sisa."
beli kalender, pasang di rumah, kalender 2023. Saudara, jadi komitmen adalah hal yang penting dalam pernikahan, bukan perasaan. Kadang-kadang kita suka main perasaan, khususnya wanita. Paling peka dengan apa? Perasaan. Padahal saudara, perasaan kita bisa berubah-ubah. Hari ini saya senang, besok belum tentu saya senang. Ya, jadi jangan kita hidup bergantung dengan perasaan kita, karena perasaan itu dapat berubah-ubah. Komitmen adalah sesuatu semacam janji yang kita ucapkan, perjanjian, keterikatan dalam melakukan sesuatu, baik itu kepada diri kita maupun kepada, kalau pengantin, kepada pasangan. Kalau orang bekerja, kepada tempat dia bekerja, dia komitmen, dia tidak akan keluar dari pekerjaan itu, dia akan bekerja terus setia, yaitu komitmen. Terikat, ada ikatan. Kadang-kadang manusia gampang berkomitmen, tapi gampang juga melupakan apa? Komitmen itu. Dilewati begitu aja. Tetapi saudara, orang yang berani berkomitmen, dengan orang yang berani berkomitmen adalah orang yang berani melakukan tanggung jawab. Kalau saudara berani berkomitmen, maka saudara adalah orang yang berani bertanggung jawab. Dan kualitas orang itu dilihat dengan komitmen dia. Seperti apa komitmen dia, dan bagaimana dia mewujudkan komitmennya. Apalagi komitmen itu diuji ketika saudara dan saya mengalami begitu banyak masalah. Satu belum selesai, datang masalah lain. Satu belum selesai, datang masalah lain. Masihkah kita berkomitmen? Nah itu diuji ketika nanti ada persoalan. Sekarang ini masih manis-manis. Iya, belum merasakan kopi pahit. Yang manis-manis. Nah ini, ya. Ini juga nih, lagi makan bareng. Nah, saudara tahu di dalam pernikahan ada janji nikah yang diucapkan dengan itu bukanlah pernyataan apa? Cinta. Nanti kita dengar mereka berjanji. Sudah apa? Sudah. Itu bukan pernyataan cinta. Janji nikah yang diucapkan adalah pernyataan komitmen untuk hidup bersama-sama. Hanya apa yang memisahkan? Maut aja yang memisahkan. Jadi orang yang pernah menikah di dalam Tuhan, keluarga dari Mas Kris yang tidak seiman dengan kami, itu ada janji di situ Pak, diucapkan janji nikah. Nanti dengar ini, mereka berjanji. Kalau mereka langgar janjinya, ingatkan, kamu berjanji loh di depan orang banyak. Amin. Mas Nanto sebagai kakak tertua ya, itu diingatkan banyak, Mbak Roya, diingatkan, loh sampean kan kemarin janji di depan pendeta, di depan kami semua, sakit kok berubah ya? Nah itu. Jadi janji nikah yang diucapkan bukanlah pernyataan cinta. Janji nikah yang diucapkan adalah pernyataan komitmen untuk hidup bersama hingga maut memisahkan. Ini komitmen. Saudara-saudara, ini adalah namanya komitmen. Amin. Ada seorang ibu lagi, saudara. Dia pergi ke dokter, periksakan diri. Waktu pulang, suaminya tanya, Mah, gimana hasil periksa dokter? Aku udah apa-apa kok. Dokter bilang ibu itu stres katanya. Hanya butuh waktu refreshing, jalan-jalan ke Amerika, ke London, ke Paris, ke Turki, dan beberapa negara di luar negeri. Ayo kita pergi. Oh dokternya ngomong gitu? Iya. Papa pilih mana? Mau pilih kemana? Suaminya bilang gini, kita pilih dokter yang lain. Dokter ini dokter orang genah, ngajarin gak genah istri saya. Kita pilih dokter yang lain aja katanya. Wah, kenapa? Dia itu dokter salah tuh kok nyuruh ke luar negeri, ngawur, duitnya sopo. Ya itu saudara ya. Jadi kadang-kadang itulah bunga-bunga dalam kehidupan suami istri. Benar ya? Ada lagi, istri dijadikan tersangka oleh suami, oleh polisi. Karena dia pukuli suaminya. Polisi sampai tanya, loh ibu, kenapa ibu ajar suami ibu?
tidur. Dia bilang gini, Susan, ini jam berapa ya? Loh, kenapa ibu harus marah? Hanya ngomong Susan ini jam berapa? Terus dia bilang, nama saya Susi Pak. Bukan Susan. Oh, hanya dia tidur dengan siapa? Susan dan Susi. Kadang-kadang sama Susi, kadang-kadang sama Susan. Ya, saudara itu, tapi Mas Kris enggak ya? Namanya siapa istrinya? Oh benar. Oh salah lo ya. Nek salah langsung ikut berdiri, bubar sisan. Ya, saudara. Lihat, saya kasih contoh dari Alkitab tentang komitmen ini. Ya, dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua bilang gini, aku dan seisi rumahku akan apa? Beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Artinya Yosua tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dia akan terus beribadah kepada Tuhan sampai dia mati. Itu namanya orang membuat apa? Komitmen. Dia membuat komitmen bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Orang Israel ikut-ikutan, kami juga akan beribadah kepada Tuhan. Kata Yosua, tidak mungkin kamu bisa berkomitmen seperti itu. Kamu akan beribadah kepada Tuhan ketika aku masih hidup, karena Yosua sebagai pemimpin. Tapi sesudah aku tidak ada, kamu akan kembali kepada jalanmu, kembali kepada berhala, penyembahan berhala. Engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya dari Jumat bilang gini, Tuhan, besok minggu mau ke gereja. Nah, jemaat di sini ngomong gitu kan, kalau mau ke gereja, men, ngomong sama Tuhan dulu. Tuhan, besok mau. Tadi ngomong enggak mau ke gereja? Kelalen udah. Tuhan, mau datang ke gereja melihat pernikahan. Pernikahan Ike dan Mas Kris ini. Ya, saudara, kemudian yang sebelahnya lagi, dalam perjanjian lama ada contoh Yosua, dalam perjanjian baru ada contoh Rasul Paulus. Dia bilang gini, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik, waktunya. Dia berkomitmen, baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil. Dan Paulus tahu, Bapak Ibu, di dalam dia memberitakan Injil selalu banyak tantangan, rintangan yang harus dia hadapi. Berapa kali dipukuli orang, dipenjara, karang kapal, kandas kapalnya karena pemberitaan Injil. Berapa kali, tapi dia bilang baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan. Bahkan lebih jauh dia berkata, celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ini komitmen yang kuat, hebat sekali. Jadi kualitas seseorang, kalau saudara mau lihat siapa dia, lihat apa komitmen dia. Dan komitmen itu dia bisa tunjukkan enggak? Kalau dia bisa tunjukkan komitmen itu, maka dia adalah orang yang bertanggung jawab. Amin. Ya, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar apa komitmennya kedua mempelai ini, ya. Saya ingin mengajak ini komitmennya kedua mempelai. Kedua mempelai membaca dengan keras, 2, 3. Komitmen melebur menjadi satu. Tenangan. Komitmen melebur apa? Menjadi satu. Jadi tidak ada lagi Mas Kris, tidak ada lagi Ike kan? Itulah uniknya kekristenan. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Jadi tidak ada lagi ego di sana. Tidak ada lagi mempertahankan saya, aku. Komitmen melebur menjadi satu. Dalam Injil Matius tadi pasal 19 ayat 6, Rasul Tuhan Yesus berkata, mereka bukan lagi 2. Jadi ada 2 dijadikan apa? Melainkan satu. Mereka bukan lagi 2, melainkan satu. Bapak Ibu yang sudah lama menikah, dengar, Anda bukan lagi 2, tapi Anda adalah satu. Tidak bisa lagi mempertahankan ego. Saya maunya begini, istri bilang, aku yang maunya gini. Nah, itu bahaya udah. Ya, meleburlah menjadi satu. Sebenarnya ucapan yang paling tepat untuk orang yang menikah. Saya udah siapkan ampau saya juga buat Mas Kris dan Ika. Saya tulis gini, bukan selamat berbahagia,
selamat menjadi satu daging. Nah itu. Ini yang benar Bapak Ibu. Kejadian 2 ayat 24 berkata begini, keduanya menjadi apa? Satu daging. Tuhan Yesus berkata, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dalam perjanjian lama dikatakan keduanya menjadi apa? Satu daging. Jadi nanti kalau saudara Mas Kris nanti menghadap ke depan jalan, kita beri salam, bilang gini, selamat menjadi satu daging. Ini yang Alkitab dia malah. Saya enggak pernah baca dari Alkitab selamat berbahagia untuk orang yang menikah, enggak. Sebab apa bahaya kalau sudah tidak bahagia gimana? Bubar orang. Bubar. Selamat berbahagia. Ya, kalau dia berbahagia selamat. Kalau dia tidak berbahagia gimana? Bubar. Ada prinsip di dalam pernikahan namanya fidelitas. Fidelitas itu adalah prinsip kasih. Kalau sudah tidak ada kasih gimana? Bubar enggak? Oh, gue jawab bubar. Bubar. Jadi saudara yang tepat itu, ini yang benar, ini yang Alkitab. Ini yang Alkitab tulis. Dari awal Tuhan sudah merencanakan, Dia membentuk lembaga pernikahan ini. Dia ciptakan satu Adam, dengar, satu Adam. Tidak banyak Adam, hanya ada satu Adam. Dan Dia ciptakan juga satu apa? Hawa, hanya ada satu Hawa. Satu Adam, satu Hawa. Ini namanya monogami. Lalu Tuhan bilang, kamu menikah, dinikahkan oleh Tuhan. Dan yang dua dikatakan menjadi satu daging. Tidak ada lagi Adam, tidak ada lagi Hawa, tapi mereka sudah jadi apa? Satu. Mereka menjadi satu. Pernikahan monogami. Itu yang Tuhan bikin dari awal. Dia menciptakan seluruh jagat raya ini. Dan kemudian ketika diciptakan manusia, baru Dia sediakan satu Hawa. Jadi bukan 4 Hawa, 5 Hawa, 1 Adam. Gimana caranya menjadi satu kalau gitu? Ya, jadi hanya ada satu Adam, ada satu apa? Hawa. Komitmen melebur menjadi satu. Dan saudara, komitmen melebur menjadi satu itu adalah tujuannya Tuhan dalam pernikahan. Katakan amin. Khususnya pengantin, ini loh tujuan Tuhan. Kenapa kok Tuhan menikahkan Adam dan Hawa? Supaya mereka melebur menjadi satu. Dalam Matius 19 ayat 6 berkata, karena itu apa yang dipersatukan Allah, dengar, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi yang suka mencerai-ceraikan ini adalah siapa? Manusia. Allah tidak senang perceraian itu. Dia bilang apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya saudara sebelum menikah mikir, siapa pilihan saudara? Mas Kris sudah mikir? Sudah tidak salah pilih? Ika sudah tidak salah pilih? Orang gimana kalau ada yang bening-bening? Mas Kris kalau ada yang bening-bening dia? Sudah benar pilihannya nih? Halo? Sudah? Sudah siap melebur menjadi satu daging? Ingat loh, kalau sudah melebur jadi satu daging, itu ketika dipisahkan, sakit enggak? Kalau keduanya sudah menjadi satu daging, artinya tidak dapat lagi dipisahkan. Kalau dipisahkan, saudara tahu sangat sakit. Hanya mautlah yang dapat apa? Memisahkan. Ini komitmen. Ini bukan pernyataan cinta, tapi ini komitmen bahwa saya mau hidup bersama istri saya, suami saya selama-lamanya. Hanya mau yang apa? Memisahkan. Saya sangat menghargai pernikahan yang dipertahankan sampai akhir kehidupan, itu luar biasa. Saya bisa melihat ada orang tua semakin tua semakin gandengan tangan, pendeta senior kami, tapi mereka sudah pada dipanggil Tuhan. Usianya udah suntuk, ada yang sudah 80 lebih, hampir 90. Itu saudara tahu enggak? Kalau istrinya ke kamar mandi, itu diantar sama suaminya, udah tua-tua gandengan. Ya tapi dia ikut masuk kamar mandi ya, suaminya dia nunggu di luar. Dia tunggu istrinya, begitu keluar dia pergi lagi. Saya lihat ini figur yang bagus. Ini figur yang bagus. Berdua. Ada acara apa? Dia berdua. Dan sekarang sudah di surga pendeta ini. Ya, dan banyak saya lihat pendeta-pendeta seperti itu. Tapi bukan hanya pendeta, Bapak Ibu juga harus begitu, amin.
Amin. Komitmenlah bahwa aku sudah melebur menjadi satu daging. Aku dan suamiku, aku dan istriku sudah melebur menjadi apa? Tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan sangat apa? Sakit. Sangat sakit. Saudara coba bayangkan, kita tempel perangko di amplop itu, kita lem ya, tempel, kasih lem yang kuat. Lalu waktu saudara pisahkan, ada yang sobek nggak? Kalau bukan amplopnya, apanya yang sobek? Perangkonya. Nggak mungkin lah bisa terpisah dengan baik, nggak mungkin. Bayangkan kehidupan yang sudah menjadi satu daging, lalu dipisahkan. Sakit tidak? Sakit. Ya, sangat sakit. Karena itu saudara, pegang firman Tuhan. Kalau kita berani menikah, berarti kita berani melebur menjadi apa? Satu daging. Ya, berani melebur menjadi satu daging. Nah, sekarang saya ajak lagi saudara melihat, khususnya pengantin, kalau sudah siap berkomitmen menjadi melebur menjadi satu, maka saudara lihat, komitmen menjadi istri yang apa? Tolong istri jawab, baca. Tunduk pada suami. Ulangi yang keras, komitmen. Komitmen menjadi istri yang tunduk pada suami. Ibu-ibu yang hadir di sini kalau masih punya suami, coba bilang 2, 3. Komitmen menjadi istri yang tunduk pada suami. Yang tidak ngomong itu suka nanduk suaminya. Kurang keras, coba keras lagi, 2, 3. Komitmen menjadi istri yang tunduk pada suami. Amin. Ada yang suami bilang, promo ya. Ya, dengar itu ya. Halo, ini firman Tuhan lagi. Yang saya sampaikan firman Tuhan. Khotbah yang saya sampaikan diambil dari Alkitab. Yang disampaikan oleh Tuhan lewat rasul-rasulnya. Kolose 3:18 berkata begini, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Amin. Oh, enggak. Tunduklah kepada suamimu. Belum berhenti. Terus dia bilang gini, sebagaimana. Nah itu. Sebagaimana apa? Seharusnya, semestinya di dalam. Jadi posisi istri Tuhan sudah atur. Harus tunduk kepada suami. Amin. Adakah di sini suami-suami takut istri namanya apa itu? Susi. Oh, Susi siapa Susi? Ya, ada enggak suami-suami yang takut sama istri? Ini enggak tepat ini saudara. Ya, tidak tepat. Komitmen menjadi istri yang tunduk pada suami. Dalam Efesus 5 ayat 24 ditulis berbeda sedikit, dijelaskan di situ. Istri yang tunduk kepada suami itu adalah istri yang tunduk kepada suami itu dalam segala sesuatu. Jadi istri yang tunduk kepada suami bukan hanya perkara ini, tapi dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu. Suami-suami, jawab ya kalau suka ya, dan bilang tidak kalau tidak suka. Suami-suami, apakah engkau suka kalau istrimu tunduk? Mana suami-suami kalau suami-suami suka enggak kalau istrinya tunduk? Atau saudara lebih suka ditanduk oleh istri? Sekarang itu zaman emansipasi wanita. Tadi itu loh, coba itu polisi yang jadi terdakwa siapa tadi? Perempuan kan? Yang diajar siapa? Suaminya loh. Suaminya. Gara-gara ngomongnya kelihatannya sepele aja ya. Susan, jam berapa? Kurang ajar. Aku kan Susi, kok dibilang Susan? Dia ajar langsung suaminya. Nggak main-main bawa belur suaminya. Wah, dasar. Jadi kalau ada istri-istri yang tunduk pada suami, dia sedang mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan perintahkan. Tapi suami ya, jangan terus mentang-mentang istrinya tunduk lalu seenak-enaknya. Halo suami, tidak boleh juga, amin. Ada aturannya juga, Tuhan juga bilang
Coba, sekarang komitmen suami, Mas Kris baca. Komitmen menjadi suami yang mengasihi istri. Nah, kurang keras. Komitmen, Komitmen menjadi suami yang mengasihi istri. amin. Jadi kalau istrinya tunduk, suaminya apa? Mengasihi. Kolose 3 ayat 19 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah Kasar. berlaku kasar terhadap dia." Ada banyak ibu-ibu, istri-istri akhirnya nyanyi begini, "Pulangkan saja aku pada nenekku." Hah? Ibuku. Kenapa? Mungkin karena suaminya apa? Kasar. Jadi komitmen suami, kasihi istrimu, jangan berlaku apa? Kasar. Amin, Mas Kris. Amin. Amin. Ika udah pernah dimarahin ya? Belum. Oh, tunggu aja. Belum, Jer. Belum. Tidak, Mas Kris mengasihi. Amin. Nah, orang kalau mengasihi istrinya, Efesus 5 ayat 28 berkata begini, siapa mengasihi istrinya ya, sama seperti dia mengasihi. Jadi kalau kita bisa mengasihi diri kita nih, saya bisa mengasihi tubuh saya nih, maka saya harus bisa mengasihi istri saya. Amin. Amin. Iya, kalau kita bisa merawat diri kita, kita harus bisa merawat pasangan hidup kita. Ya janganlah dikasih 50.000 untuk 3 hari, apalagi untuk 1 minggu. Mana cukup? Mana tahan? Udah cukup kan ibu-ibu ya? 50.000 3 hari cukup? 1 minggu cukup? Cukupnya 1 tahun. Toko apa? Kalender aja. Beli kalender aja. Apa? Sagauya. Ya, saudara, ada seorang suami pengantinannya, saudara, pengantinannya kayak Mas Kris, pengantinannya baru beberapa hari. Lalu dia ingin buat surprise kepada istrinya. Kemudian dia bilang kepada istrinya, "Saya ingin melakukan sesuatu tapi kamu tidak bisa lihat. Kamu tidak bisa tahu. Saya ingin buat kejutan buat kamu." Kata istrinya, "Oh, terima kasih suamiku yang baik. Oke. Lalu izinkan saya untuk menutup matamu supaya kamu tidak bisa melihat. Diikat oleh kain hitam yang pekat supaya tidak bisa melihat. Kemudian ayo kita pergi." Dibawa pergi di istrinya. Sampai di suatu tempat. Nah, masuk di tempat itu. Tiba-tiba istrinya itu kepingin kentut, saudara. Tapi dia malu ada suaminya. Saya belum pernah dengar jemaat kentut di sini, ibu-ibu khususnya. Ya, mungkin ditahan-tahan kalau kentut, malu kan? Isi kentut, aduh. Nah, kalau di kamar sih sok-sokan, kalau di kamar ya. Tapi kalau di sini mana berani, saudara. Jadi itu juga si istri baru ini, dia juga cari alasan di istrinya. Mas, tolong mas, aku haus banget. Tolong dong ambilkan air minum. Oh iya. Dia masuk ke dalam ambil air minum. Begitu suaminya masuk ke dalam, istrinya apa? Kentut dengan lega. Dalam hatinya istri, mudah-mudahan suami saya tidak dengar. Datanglah suaminya, kasih istrinya, "Ini sayang, air minumnya." Dia minum. Setelah dia minum, mulas kepingin kentut lagi. Ini kentutnya. Terus dia bilang, "Mas, tolong ambilkan air minum tapi yang manis dong." "Oh, kepingin yang manis dia." Suaminya pergi ke belakang. Dia begitu sampai ke belakang, dia kentut untuk yang kedua kalinya. Puas dia. Suaminya datang, ini airnya. Dia minum manis dan dia rasakan mulas lagi ini. Terus berkata, "Mas, ini kurang manis, tolong lebih manis lagi." Suaminya pikir, "Oh, ini istri saya senang yang apa? Manis-manis." Ya udah, diambilin lagi air minum. Dia minum baru lega. Selesai, istrinya nunggu mau kentut yang keempat. Oh enggak, guys. Mama, terima kasih ya suamiku yang baik, yang mengasihi. Haleluya. Terus suaminya bilang, "Baik, sekarang saya akan buka, tutup matamu." Ternyata suaminya itu belikan rumah baru. Waktu dibuka, tutup mata ini,
Dia lihat rumah baru bagus, luar biasa, tapi dia betapa kagetnya karena di sebelah kiri kanannya ada mertua. Ada mertua di sini lanang, di sini waduh. Wah, terus dengan pelan-pelan dia tanya mertuanya, "Pak, Bu, kapan Ibu di sini? Dari kentut pertama sampai kentut ketiga saya ada di sini." Jadi dengar kentut saya, iya. Dia dengar, dari kentut pertama sampai ketiga aku dikentuti terus. Ya itu surprise ya. Haleluya. Terakhir, nanti selesai khotbah ini saudara, pulang ke rumah review khotbah saya. Yang saudara tadi dengar apa? Jangan-jangan yang diingat kentut pertama sampai kentut ketiga. Pak Robert tadi khotbah. Nanti kalau pulang di rumah tuh, mau ke Pak Robert khotbah apa tadi ya? Oh iya, kentut pertama sampai ke... Ini padahal banyak hal yang saya sampaikan ini. Sekarang ini, komitmen menghormati apa? Ya. Komitmen menghormati perkawinan. Amin. Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu penuh hormat dengan apa? Atau terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Komitmen menghormati perkawinan, bagaimana caranya? Ibrani 13 ayat 4 menulis, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Orang yang mencemarkan tempat tidur, firman Tuhan berkata, kalau saudara baca lagi ayat itu, maka ditulis orang itu disebut orang sundal dan pecina kalau tidak menghormati tempat tidur. Orang yang berselingkuh-selingkuh itu di mana tempatnya? Di mana biasanya? Pura-pura nggak tahu semua ya? Hah? Di mana? Masa di lapangan? Wah, ngawur ya. Masa di pinggir jalan? Di mana? Tempat tidur. Di mana mas? Tempat tidur. Nah iyalah. Masa di atas pohon kayak monyet aja saudara ya. Selingkuh di atas pohon enggak, di mana? Tempat tidur. Dan Tuhan berkata, jangan kamu mencemari tempat tidurmu. Amin. Amin. Orang yang mencemarkan tempat tidur itu disebut orang yang apa? Orang sundal, pecina. Dan Tuhan berkata, kamu harus berkomitmen untuk menghormati perkawinan. Amin. Amin. Hormati perkawinan, jangan cemari tempat tidurmu. Ya, saudara. Yang terakhir, karena Ike langsung punya anak, langsung gede lagi. Nah itu mereka bertiga di sini. Maka saya tulis begini. Ayo bertiga baca. 2, 3. Komitmen. Lu anak orang baca. Iki anak atau bukan sih? Ayo bertiga. 2, 3. Komitmen menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau orang Muslim itu Pak gini, keluarga yang soleha, sakinah, mawadah, warohmah. Ya kan Bu ya? Itu namanya keluarga yang apa? Takut akan Tuhan. Ada ditulis di Alkitab Mazmur 128 ayat 1-6. Ini loh keluarga yang takut Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Suami istri tos dulu. Takut Tuhan ya, bareng-bareng. Iya. Anak-anak maju ya, tos juga. Jadi membangun, saudara tahu ya, membangun keluarga itu membutuhkan bukan satu orang, lebih dari satu orang. Kalau belum punya anak, 2 orang membangun keluarga. Kalau sudah punya anak, dengan anaknya. Kalau ngancurin keluarga gampang, 1 orang cukup. Orang nggak usah dua-duanya selingkuh, 1 orang aja. Hancur nggak itu? Hancur. Tapi kalau mau bangun rumah tangga, perlu bersama-sama, pelan, support kedua orang tua. Amin. Orang tua juga support itu anaknya, bersama-sama. Jadi keluarga yang ini Bapak Ibu di gereja Mas Kris itu ketika dia mulai bertobat percaya Tuhan ke gereja sampai hari ini luar biasa setia. Saya lihat Ika juga bodoh. Ini kok pada ndak lirik-lirikan ya. Saya yang lirikin malah mereka.
Bagi orang lirik-lirikan, Ika dulu di sini pojok, Mas Kris di sini. Nggak pernah lirik-lirikan. Benar ya Bu ya? Kan ada yang tahu kan? Nggak ada. Karena udah lirik-lirikan. Aduh, ini eman ini. Mas Kris harus dapat istri yang takut Tuhan. Ika harus dapat suami yang apa? Takut Tuhan. Kepriwe caranya? Saya main ke rumahnya Mas Kris. Mas, ada apa ini Om? Pernah berpikir tentang Ika? Kaget. Belum pernah. Coba dipikir sekarang. Kepikiran. Dia ngomong sama dia. Tadi Om Robert bilang, mikir tentang Cika. Anaknya langsung jawab, iya Pak. Ya gitu ya. Jawabnya iya, setuju dia. Aku bilang ke Kak, kamu pernah mikir Mas Kris? Oh udah jawabannya, nggak mikir juga. Dipertemukanlah di sini. Saya nggak ngerti mulainya di mana, WA-nya bagaimana, udah diceritain sama saya. Wah lancar tuh WA itu. Tahu Om kami mau nikah. Lancar WA-nya. Wes, luar biasa. Sampai nggak ngerti saya ini di mana. Ini lamaran. Oh lamaran waktu ini. Itu gandengan tangan di mana? Ya. Di kebun-kebunnya siapa? Atau udah lungan-lungan berduaan? Waduh. Bertiga. Oh bertiga ya? Bertiga. Makanya di mana udah jelas aku. Ini ternyata ada agendanya. Tantenya Ika juga mungkin tadi kaget gitu. Ika di mana ya Kak? Tantenya mungkin nggak ngerti. Itu di mana ya? Ternyata hari ini saudara kita menyaksikan kedua mempelai itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Saya akan melanjutkan peneguhan pernikahan Bapak Ibu. Ya, pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022 menghadap pada saya Pendeta Robert Pasanda untuk meneguhkan pernikahan yang suci secara Kristiani antara saudara Martinus Kristiarno dan saudari Eunike Dwi Kristanti. Setelah kalian memutuskan masing-masing memilih pasangan hidup dengan dilandasi kasih yang sungguh-sungguh dan disertai takut akan Tuhan serta pertimbangan-pertimbangan yang matang, maka sesuai dengan permohonan kalian berdua, saya sebagai hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahan kalian berdua. Dan firman Tuhan berkata bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keluh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saya undang kedua mempelai bangkit berdiri. Saya akan menanyakan pertanyaan dan tolong dijawab ya dengan tegas.
Saya tujukan pertama kepada Saudara Martinus Kristiarno. Ini namanya bagus sekali. Bapaknya Mas Kris saya tahu. Beliau juga setia, ibunya juga setia. Memberi nama Itali. Kayak Valentino Rossi, ini Kristiarno. Wah, ini bagus sekali. Saya akan tanyakan kepada Saudara Martinus Kristiarno. Maukah engkau menerima Eunike Dwi Kristanti menjadi istrimu dan hidup bersama dia dalam pernikahan yang kudus sesuai dengan firman Tuhan? Dengar enggak, Bapak Ibu? Keras katanya. Jawab iya, saya. Ya, saya mau. Oh, tepuk tangan Bapak Ibu. Mau dia. Nah, ini komitmen semuanya dia. Ketika dia berkata saya mau, itu komitmen itu Bapak Ibu. Maukah engkau mencintainya, menghiburnya, menghormatinya dan membelanya dalam senang dan susah, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat atau sakit, dan bersedia mengorbankan kepentingan dirimu sendiri bagi dia seperti Kristus kepada jemaat selama hidupnya? Ya, saya mau. Wah, tepuk tangan lagi. Dia mau lagi mengorbankan segala-galanya untuk istrinya. Luar biasa. Maukah engkau menjaga kesucian perkawinan saudara sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Ya, saya mau. Dia mau lagi, kita beri tepuk tangan lagi. Sekarang saya tujukan kepada mempelai wanita Saudari Eunike Dwi Kristanti. Maukah engkau menerima Martinus Kristiarno menjadi suamimu dan hidup bersama dia dalam pernikahan yang kudus sesuai dengan firman Tuhan? Ya, saya mau. Iya, saya mau. Maukah engkau mencintainya, menghiburnya, menghormatinya, dan membelanya dalam senang atau susah, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam sehat atau sakit, dan bersedia mengorbankan kepentingan dirimu sendiri bagi dia seperti Kristus kepada jemaat selama hidupnya? Ya, saya mau. Maukah engkau menjaga kesucian perkawinan saudari dengan sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Ya, saya mau. Iya, kita beri tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, mereka semua berkomitmen mau. Tidak ada yang ngomong gini tadi. Ya, saya tidak mau. Kalau dia sudah makin gemuk, ya aku sudah tidak mau. Tidak ya, semua apa tadi? Mau. Sekarang kita akan menyaksikan pertukaran cincin. Mas. Ya, saudara, ini adalah cincin yang terbuat dari emas kan? Ya, emas itu simbol kemuliaan. Ya, saudara. Dan cincin ini kalau saudara lihat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Demikian cinta kalian berdua, tidak ada berakhirnya. Sudah jadi satu daging tadi, melebur menjadi satu, dua menjadi satu. Dan saudara-saudara, kita akan menyaksikan mereka sebelum mengenakan cincin ke jari manis kepada pasangan mereka masing-masing. Maka mereka akan menyatakan ya ikatan janji, ya janji setia sebagai suami dan istri. Dan mari silakan berdiri berhadapan. Berdiri berhadapan. Yang pertama, Saudara Martinus Kristiarno akan mengucapkan janjinya kepada istri. Dan Bapak Ibu dengar semua janji ini diucapkan. Dan ini komitmen. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi nama Roh Kudus, saya Martinus Kristiarno menerima engkau,
Yunike Dwi Kristanti sebagai istriku yang sah dan akan mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Aku akan mendampingimu dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam kelimpahan dan kekurangan, dan aku akan setia sampai akhir, sampai maut memisahkan kita. Demikian ketetapan Allah, saya berjanji. Iya, kita beri tepuk tangan saudara. Kemudian mengenakan cincin ini ke jari manis. Pelan-pelan supaya diabadikan dulu. Ya. Sekarang Saudari Yunike Dwi Kristanti juga mengucapkan janji kepada suami. Saya, Yunike Dwi Kristanti, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, saya, Yunike Dwi Kristanti, menerima engkau, Martinus Kristiano, sebagai suami yang sah. Aku akan tunduk kepadamu sama seperti kepada Tuhan. Aku akan mengasihimu dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit. Aku akan setiamu sampai maut memisahkan. Sesuai ketetapan Allah, aku berjanji. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Mas Kristiano. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kedua mempelai berlutut, kita akan berdoa. Mari kita menyanyikan pujian. Yesus, dengar doa. Kami datang sore hari ini. Engkau melihat kedua mempelai berlutut di hadapan-Mu, Tuhan. Mereka berdoa memohon berkat Tuhan turun atas hidup mereka, atas rumah tangga mereka. Karena itu Engkau sendiri yang ada di tempat ini. Tangan-Mu sendiri yang penuh berkat yang Kau tumpahkan atas mereka. Hamba hanya Allah, tetapi Engkaulah yang memberkati kedua mempelai ini, sehingga mereka dapat menjalani rumah tangga yang baru ini dalam takut akan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat-berkat Tuhan turun atas hidupmu, kehidupan jasmani, kehidupan rohanimu, bahkan anak yang kau lahirkan diberkati Tuhan. Apapun yang kau usahakan, apapun yang kau kerjakan, apa yang diperbuat tanganmu, diberkati Tuhan. Segala berkat itu turun atas hidupmu. Berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani, berkat rohani akan menjadi bagian dalam hidupmu. Bahkan kebajikan kemurahan belaka menyertai senantiasa dalam kehidupanmu. Karena itu terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bisa berdiri, berganti tempat. Berhadapan. Ya, mereka tidak mau pakai kerudung katanya, jadi dosa dibuka oleh setengah. Tidak mungkin salah udah ya. Saudara Martinus Cristiano, inilah wanita yang Tuhan berikan kepadamu sebagai penolong yang sepadan. Terimalah dengan ucapan syukur dan dengan ketulusan. Untuk itu, nah ini saudara. Untuk itu, apa Mas Kris? Udah tahu untuk itu apa? Belum, pura-pura enggak tahu. Iya enggak. Padahal sudah saya kasih juga kan bocorannya. Untuk itu, tolong anak-anak yang belum 17 tahun tutup mata. Mas Kris akan memberi, wah, dilap-lap dulu mulutnya. Ciuman yang terhangat. Lama ini tidak pernah bercium-cium ya. Sabar ya Mas ya. Orang ini pada nonton loh. Orang saya isin Mas ya. Ciuman yang terhangat untuk istri tercinta. Satu. Pegang ininya Mas. Baunya. Belum ada apa-apa. Pegang. Belum dicium, pegang dulu. Ika pegang pinggangnya. Iya. Loh, pegang baunya. Ika pegang pinggangnya. Iya. Maju lagi agak dekat. Kelamaan ya. Sabar Mas. 1, 2, 2,5 katanya. Sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Ya luar biasa Mas, ayo jalankan. Oh nanti aja katanya. Oke, sekarang masih berdiri berhadapan, Saudara Ike. Ya, inilah pria yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, sebagai suami yang kepadanya menjadi penolong dan pendamping yang setia. Terimalah dia dengan ucapan syukur dan juga dengan ketulusan. Untuk itu sama. Yang berbeda ya, ciumnya dia. 1, 2, orang cekal-cekalan. 3. Ya. Baik Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Kusmono ke depan. Yang lain silakan dulu. Ini sudah bukan adegan yang tegang. Ya, pengantin tetap berdiri, menerima Alkitab dari gereja kepada kedua mempelai. Ya. Tolong dibaca bersama nanti di rumah, jadi suka-suka dibuka itu Alkitabnya. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian kita ada pujian dari kedua
berdua? Ya. Oh, setelah foto-foto katanya mau nyanyi sebagai besti. Silakan dulu. Kita menyaksikan juga untuk kedua mempelai memberikan persembahan buah sulung diikuti oleh keluarga. Kita nyanyikan hari-hari lalu. Tiba saatnya kita akan menyaksikan penandatanganan surat gereja. Saya mengundang kedua mempelai maju ke depan untuk menandatangani surat gereja. Kenapa tante? Oh, makanya seperti tante dibuka nih. Bapak Ibu, dengan demikian ibadah pemberkatan penugahan pernikahan dari Saudara Martinus Kristiarno dan Eunike Dwi Kristanti hari ini tanggal 31 Mei 2022 mereka telah sah menjadi suami istri dan akan tepuk tangan Bapak Ibu ya. Dan mereka akan melanjutkan nanti di pencatatan sipil untuk dicatatkan di negara. Mau menyanyi sekarang atau nyanyi? Sekarang ya? Besti sekarang. Mari. Dan nanti setelah menyanyi, kedua mempelai berdiri menghadap keluar. Silakan. Dan jemaat yang hadir bisa memberi salam kepada Eunike dan Mas Kris. Tolong mejanya bisa dipindahkan aja. Tolong ini kita lagi sini sudah Bapak. Ini yang pinggir sana Mas. Berdiri di sini, menghadap sana aja. Sambil mereka bernyanyi nanti pelan-pelan. Ya, jemaat bisa memberi salam. Jangan lupa salamnya tadi ucap ya Mas. Selamat apa? Selamat melebur menjadi satu lagi. Tidak ada lagi dua loh ya. Adanya apa? Satu. Mari silakan. Ini pestinya nih. Kepada saudara kami Ika dan Pak Kris menempuh hidup baru. Amin.